Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukran ala ni'matillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atfa'il qulubahum bila ilaha illallah wa salatu ridhahum bila ilaha illallah wa suhawa'ihi bila ilaha illallah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selamat yang saya muliakan para orang tua, para ibu sepuh, tokoh masyarakat, Abu Sus, orang tua kita, Bapak Haji Arifin, Bapak Haji Rofi, serta Ketua Arisan itu Ustaz Ali Jayadi, serta para orang tua yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini, kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam Rabu ini kita dapat melakukan satu aktivitas yang luar biasa, silaturahim dan isi pengertian untuk kita berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kunjungan kita, silaturahim kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, idola kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarganya dan para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk mengisi dan menggali sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan melalui yang nanti kita akan diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, dan harapan kita akan mendapatkan syafaat kunjungan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ini dalam pertemuan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW dari kita bahasa pribadi ini yang mudah-mudahan akan bermanfaat buat saya pribadi dan untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqima ahadin khamsan illa wa huwa ma'adda Allah tidak akan memberikan kepada kita 5 dan akan
balasannya 5. Jadi ada 5 hal yang kalau kita lakukan kita akan dibalas oleh Allah dengan 5 lagi. Yang pertama, la yutihi as-sukra illa wa qad adalahu ziyadah. Allah tidak akan memberikan kepada kita syukur kecuali nanti Allah akan memberikan kita tambahan. Jadi ini aneh bin ajaib. Jadi kalau syukur itu ternyata ada tambahan. Tetapi kalau kufur itu Allah menyediakan ajab yang sangat pedih. Kan biasa begini, kalau syukur itu ditambah. Logikanya kalau kita kufur dikurangi. Syukur ditambah, kalau kufur dikurangi. Tapi ini aneh. Syukur ditambah, kalau kita kufur Allah menyediakan ajab yang pedih. Itu kenapa? Karena memang kalau kita kufur nikmat itu Allah marah kepada kita. Ya mungkin ayat sudah sangat hafal. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, akan aku tambah nikmat-nikmatku. Tetapi wa in kafartum, siapa yang kufur, inna ajabi lasadid, Allah menyiapkan ajab yang pedih. Jadi kemarahan Allah itu adalah sangatnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur ini sepele tapi luar biasa. Kita kadang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pada suatu hari Nabi itu memegang kayu, kemudian di depan sahabat-sahabatnya Nabi bikin lingkaran, letak. Kemudian kata sahabat, maha ya Rasul, apa ini ya Rasul? Kata Rasul, inilah hati kita. Hati kita ini seperti bunderan, lingkaran. Kemudian Nabi dengan kayu tadi membelah lingkaran itu menjadi 2. Hati kita ini isi 2. Lingkaran terbelah 2. Kata Nabi, yang sebelah kanan isinya syukur, yang sebelah kiri isinya sabar. Jadi hati kita ini bulat. Yang kanan syukur, yang kiri sabar. Itu hidup kita. Hidup kita kan kalau nggak syukur, ya sabar. Kalau dia sabar, ya syukur. Itu aja semuanya. Kalau kita syukur dikasih nikmat, kalau kita sabar dikasih sabar pahala. Nah, bagaimana kalau itu? Nah, kalau itu boleh jadi namanya kufur. Ada orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini isi dari 2. Ya syukur, ya sabar. Sabar, ya syukur. Dikasih nikmat, syukur, dikasih musibah, sabar. Enggak ada yang lain. Inilah 2 pilihan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia li rabbihi kepada Tuhannya lakanud. Lakanud itu maknanya adalah dalam tafsirnya tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Padahal itu Allah Maha Kaya memberikan kita kepada sesuatu nikmat yang sangat luar biasa. Itu napas aja itu kan gratis kalau kasih. Tapi kadang-kadang pemberian Allah lebih banyak, tapi syukur kita sedikit, nggak seimbang. Jadi antara syukur kita kepada Allah dengan pemberian nikmat Allah kepada kita nggak seimbang. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ketimbang syukur kita kepada Allah. Kan seharusnya kan seimbang. Allah ngasih segini, kita syukurnya segini. Ada kelebihan. Tapi aneh, kita ini dikasih nikmat oleh Allah banyak, tetapi syukur kita
sedikit. Ada orang bangga, saya paling banyak syukur. Enggak bisa. Enggak bisa nimpalin atau nyamain nikmat Allah kepada kita. Enggak bisa. Itu saking banyak nikmat Allah, makanya di dalam Al-Quran disebutkan sedikit orang yang bersyukur kepada Allah. Sahabat Ali bin Thalib itu pada doa begini, mungkin doanya apa? Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah orang sedikit, jadikanlah orang sedikit. Oh, sahabat yang lain sedikit apa sih? Kemudian kata Imam Malik, lihatlah Al-Quran, wa qalilan minnat ashkurun. Sedikit dari hamba-hambaku orang yang bersyukur kepada Allah. Itulah syukur. Jadi ini kalau kita syukur dikasih nikmat oleh Allah tambahan-tambahan yang banyak. Jadi yang pertama, Allah itu akan memberikan kepada kita tambahan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad dalam al-istijabah. Allah itu akan memberikan kita doa diijabah oleh Allah kalau kita yu'ti doa. Kalau kita berdoa. Jadi yang namanya doa itu pasti dijabah. Mungkin barangkali kita punya pikiran begini, saya udah doa pagi doa, malam apalagi siang, sore doa. Punya nggak pikir begini? Kira-kira ini, itu kayaknya doa saya boleh dijabah. Ya, saya doa ini pun kayaknya boleh dijabah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa pasti dijabah, pasti dijabah. Nah, kata ulama, ada 4 cara Allah menerima doa kita. Sekali lagi, ada 4 cara Allah menerima doa kita. Yang pertama namanya ajilan. Allah itu langsung tokcer mengijabah doa kita. Jadi kadang-kadang kita ketika doa jam 7 doa, jam 8 dikasih. Malam doa, pagi dikasih. Atau kadang-kadang hari itu berdoa, hari itu tidak dikasih. Ada banyak. Jadi itu cara Allah. Tergantung kebutuhan kita. Ya, ada orang yang berdoa, mungkin barangkali hari Jumat berdoa, minggunya dikasih. Jadi Allah itu kadang-kadang betul dikasih di dunia ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang kita pengen begitu. Itu rata-rata begitu. Cara yang kedua adalah ayyukallimu anhu bi ghairihi. Allah menukar dengan nikmat yang lain. Kita doa pengen kaya, enggak kaya, kaya. Pengen punya yang banyak, ya Allah, enggak kaya, enggak dapat dulu. Nah, cuma Allah ngasih nikmat yang lain kita bisa sadar. Apa itu? Allah ngasih sehat, enggak pernah sakit. Jadi kita minta kekayaan, minta harta, enggak dikasih sama Allah. Tapi itu kan sama nikmat sehat. Enak mana sakit mulu, kita ke dokter, duit banyak, tapi kita sudah punya apa-apa tapi sehat. Iya, kita punya duit tapi sehat. Artinya yang namanya ketika kita minta kepada Allah, itu Allah bukan dengan yang lainnya. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu, kita dikasih ini, dikasih itu. Itulah tukaran Allah atas pemberian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua nih doa, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh. Kan doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus doa dulu. Anaknya bangun aja. Enggak jadi kiai jadi ustaz. Diganti sama Allah. Itu cucunya jadi orang besar. Jadi kiai, anaknya enggak, cucunya jadi kiai. Ada itu bersama Allah. Boleh jadi anak kita
nggak jadi kiai, cucu kita yang jadi kiai. Maka jangan berhenti berdoa. Boleh jadi doa kita itu ditukar dengan nikmat yang lain, dan itu adalah jawaban Allah atas doa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayat firuzunubah, kita sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa dulu. Kan kata Nabi, doa wal ibadah. Doa ibadah. Jadi kalau kita angkat tangan itu gugur dosa kita. Bahkan habis kita nggak sadar. Walaupun doa kita nggak diijabah sama Allah bagian kalau tapi dosa kita sudah diampuni. Keluar dari kita doa, itu dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau enakan begitu, kita nggak sadar. Tahu kalau kita menghadap Allah, ini dosa kita kemana? Inilah berkat doa kita tiap saat, tiap detik kita berdoa, dan hakikatnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan berhenti berdoa, sebab doa itu adalah sarana untuk mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang paling penting ini. Yang keempat, cara Allah meridhoi kita adalah fil akhirat. Allah menyimpannya untuk dibalas di akhirat. Ada orang susah, miskin, doa tiap hari, dari jam susah aja. Tapi istiqomah, yakin doa diterima. Sampai dia meninggal dunia, dia tetap susah. Sepanjang hari dia berdoa, nggak pernah doa diterima. Ketika dia meninggal dunia, masuk lubang kubur. Kuburan kan luar biasa. Saya bertanya, itu dari mana? Kata Allah, inilah doamu di dunia, saya bayar, saya ijabah. Itu doa yang kasih, balasannya di kubur. Enak banget. Ketika di dunia dia susah, dia orang paling senang. Belum lagi di akhirat, ada di mizan, ada di hisab, pokoknya dikasih Allah. Orang-orang dia pokoknya susah di situ, dia mendapatkan kemudahan berkat doanya di dunia, dibayar di akhirat. Sampai akhirnya dia masuk surga di tempat yang tinggi. Kata Allah, dari mana ini? Kata Allah, inilah doamu di dunia, saya kasih sekarang. Di dunia tidak dikasih apa-apa, tapi dari ijabah, diijabah jadi akhirat. Yakini kalau kita doa di dunia tidak dikasih, insya Allah dikasih akhirat. Jadi boleh jadi doa kita itu akan diberikan, akan dibalas di akhirat. Enak mana? Dikasih di dunia apa di akhirat? Dua-duanya lagi. Iya. Dunia dikasih, akhirat dikasih. Pokoknya Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita berdoa pasti dijabah, pasti. Yang enggak pasti. Tadi itu pacaran. Satu boleh jadi dikasih di dunia, toker. Yang kedua adalah ditukar dengan nikmatnya lain. Yang ketiga itu diampuni dosa kita. Dan yang keempat akan dibalas di akhirat. Nah, itulah yang namanya doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wala yutihil istighfar illa wa huwa a'dala ghufran. Nah, kalau kita istighfar, itu Allah akan memberikan kita ampunan. Walaupun kita mengucapkan sedikit, astagfirullahaladzim, itu Allah ampuni. Apalagi banyak. Makanya ada ayat Al-Quran itu tentang bagaimana menyambut subuh. Ada dalam Al-Quran, yastaghfiruna bil ashar, orang-orang yang istighfar ketika menjelang subuh. Itu malaikat-malaikat Allah itu akan senantiasa mengampuni kita, orang-orang yang istighfar. Bahkan ada orang maksiat, orang maksiat kan orang yang goyang mus aja. Itu orang nunggu ini kalimat bibirnya menjadi istighfar. Itu yang namanya orang maksiat. Orang yang banyak dosa itu diberi sama Allah, dibenci sama Allah.
udah nggak sholat, udah ibadah, pokoknya maksiat. Tapi Allah menunggu kalimat indah dari bibirnya. Apa itu? Istighfar. Ketika orang yang maksiat ini mengucapkan astagfirullah, seketika Allah minta sama dia. Jadi langsung Allah demen sama orang ini. Gara-gara bibirnya mengucapkan istighfar. Itu dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah lagi ibadah, sholat berjamaah, suka ngaji, suka ini, istighfar kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah meninggalkan istighfar. Nabi dalam hadis fiqhiyahnya itu, Nabi itu habis sholat itu istighfarnya berapa kali? Sab'ina marrah, wa fi riwayat ini ada marrah 70 kali istighfar. Dalam itu Allah sebutkan Rasul itu istighfar 100. Kalau kita berapa kali? Maghrib 3, Isya 3, 14 dah 5 kali. Nabi aja yang dimaksud, yang pasti masuk surga itu istighfarnya sampai 70 kali. Nah, kita kalah sama Rasulullah. Kita kan kadang-kadang istighfarnya harus sholat banget. Nah, jadi istighfar itu adalah kata-kata indah yang Allah tunggu dari hambanya. Dan Allah senang banget kalau ada orang yang mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, yang terakhir, wala yudhil shadaqah illa wa qad lahu taqabbal. Dan kalau kita sedekah, maka kita akan diijabah, dikabul atas permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengajian kita pada hari ini. Intinya adalah bahwa Allah itu senantiasa memperhatikan kita setiap saat, setiap waktu. Dan mudah-mudahan dengan pengajian ini iman kita makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan silaturahim kita senantiasa ditinggikan kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah ya, kita baca Fatihah, kita doakan barangkali kita jamaah kita yang sakit, mudah-mudahan sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, dan Allah berikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Bagi orang-orang yang senantiasa punya masalah, punya problem, Allah berikan jalan keluar, dan Allah berikan mudah dan urusannya. Dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa'ala billahi wa sallallahu alaihi wa barakatuh wa tawfiq wa hasil maksud al-qubul ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل يا كريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين، حمد العالمين، حمد الجاكرين، حمد الطيبين، حمد المستغفرين، حمد التائبين، حمد نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بك الكريم ويأتي سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ولها وقوة الأرواح وجلدها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل وأوصي وبلغ ما قرأ القرآن الكريم وما علمناه وما سمعناه وما استغفرناه وما استرحمنا في هاجات أوسع يد منا ورحمة منك نجل وبركة إسلامك وصدقة متقبلة. المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة جميع بسبب صفات وتابعه ومتابعه بإذن خصوصا أولياء الله بنصر وصرهم خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وقرابتنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات المشارق والمغاربها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا المرحوم Bapak Ustaz bin Kirim bin Almarhum Adi Syariah bin
Ibrahim Al-Fawadi Umir bin Ali Al-Barumani Sampi Tuki Al-Barumala bin Umir Al-Barumidra Al-Barumir Al-Barumala Basir bin Kura Barumul Syukur Muji bin Kura Barumul Habib bin Kura Al-Barumul Yungsari bin Kura Allah wa tabassala wa tabassamu wa tabassala wa tabassamu ya rahmah wa maghfirah Allah maghfirlah wa rahmah wa afilah wa huwalah Allah maghfirlah wa rahmah wa afilah wa huwalah Allah maghfirlah wa rahmah wa afilah wa huwalah wa jannatan masahum akrimu jauh bi rahmati wa rahmah wa afilah Allah menyihat qabrahum rawdah min riyadil jinnah wa ta'ala kuburahum mufratan min ورضيرا اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا أولادنا من عبادك الصالحين اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة إنك على كل شيء قدير يا آدم سر مطمئنا إني أرضيك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي واجعلني مقيم الصلاة من ذريتك ربنا وتقبل دعاء ربي فارحم والدينا ربي فارحم والدينا ربي فارحم والدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا جنة الأبرار آمين يا رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم إبادي سبحانك ربك يا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا تغفرنا بأننا تغفرنا وأننا أسرفنا على الله فاتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع بدأ وجود منا لا بالنساب منا بالمصطفى رسولي أحرم كل سني صلى وسلم ربي عليه عند حمدي وآله وصحبه عداد قصد صدقي والحمد لله بالبر